Tim gabungan TNI melakukan operasi besar-besaran di wilayah hutan Papua dan berhasil menghancurkan 20 pos pertahanan KKB yang selama ini menjadi basis operasi kelompok bersenjata tersebut. Lebih dari 200 personel TNI dikerahkan secara simultan menyusuri medan hutan yang sulit dan terjal untuk menumpas jaringan KKB yang mengancam keamanan warga dan prajurit di daerah tersebut. Operasi ini berlangsung dalam beberapa hari terakhir dan berfokus pada identifikasi serta penghancuran pos-pos KKB yang telah lama menjadi sarang kegiatan kriminal bersenjata. Berdasarkan informasi intelijen yang diterima, pos-pos tersebut digunakan sebagai titik koordinasi, penyimpanan senjata, dan pusat perencanaan serangan terhadap warga sipil serta aparat keamanan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan signifikan. 50 anggota KKB berhasil ditangkap langsung di lokasi, sementara sisanya melarikan diri ke dalam hutan. Penangkapan ini dianggap sebagai pukulan besar terhadap jaringan KKB karena banyak dari anggota yang ditangkap memiliki peran penting dalam kegiatan kriminal dan serangan bersenjata selama ini. Panglima TNI menegaskan bahwa operasi ini dilakukan untuk menegakkan hukum, menjaga keselamatan masyarakat, serta memastikan keamanan wilayah Papua tetap terkendali. Selain itu, penghancuran pos-pos tersebut sekaligus memutus jalur suplai senjata dan logistik KKB, sehingga kapasitas operasional mereka di masa depan akan sangat terbatas. Sumber intelijen menambahkan bahwa operasi ini dirancang dengan perencanaan matang, memanfaatkan teknologi surveillance dan koordinasi lapangan yang intensif antar satuan TNI. Para personil juga dilengkapi dengan peralatan tempur modern dan dukungan logistik penuh untuk menjamin keberhasilan misi tanpa menimbulkan korban dari pihak TNI. Dampak dari operasi ini sudah mulai terlihat. Sejumlah desa yang sebelumnya berada di zona rawan kini menunjukkan peningkatan keamanan. Masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih leluasa dan pergerakan KKB semakin terbatas. Pihak TNI menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan operasi lanjutan hingga seluruh kelompok bersenjata di wilayah Papua berhasil diatasi. Setelah berhasil menghancurkan 20 pos pertahanan KKB, tim TNI melanjutkan operasi penyisiran di wilayah hutan Papua yang dikenal sulit dijangkau. Lebih dari 200 personel TNI bergerak sistematis menggunakan peta intelijen dan koordinasi drone pengawas untuk menelusuri jalur-jalur persembunyian KKB. Penyisiran ini difokuskan pada daerah yang menjadi basis komunikasi dan logistik KKB. TNI membagi pasukan ke beberapa unit untuk memastikan area hutan luas dapat dikontrol tanpa meninggalkan celah bagi pelarian anggota KKB. Setiap unit dilengkapi dengan perlengkapan lengkap mulai dari senjata ringan hingga alat komunikasi canggih, sekaligus dukungan medis di lapangan untuk menghadapi kondisi ekstrim hutan Papua. Hasil operasi penyisiran menunjukkan keberhasilan signifikan. 50 anggota KKB berhasil ditangkap hidup-hidup. Penangkapan dilakukan setelah intelijen memastikan keberadaan target dan tim melakukan penyergapan terkoordinasi. Para anggota KKB yang ditangkap diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan utama yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Selain menangkap anggota KKB, TNI juga menemukan dan menyita senjata api, amunisi, dan perlengkapan komunikasi yang selama ini digunakan kelompok bersenjata tersebut. Hal ini dianggap memutus jalur suplai logistik KKB dan mengurangi kemampuan mereka untuk melancarkan serangan baru. Panglima TNI menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk menegakkan hukum dan memulihkan keamanan di wilayah Papua. Keberhasilan penangkapan dan penyitaan perlengkapan KKB menunjukkan efektivitas koordinasi intelijen, kesiapsiagaan pasukan, dan perencanaan strategis yang matang. Masyarakat di sekitar wilayah operasi mulai merasakan dampak positif. Desa-desa yang sebelumnya berada dalam ancaman kini menunjukkan peningkatan keamanan dan aktivitas ekonomi serta sosial dapat berjalan lebih lancar. TNI menegaskan bahwa operasi akan terus dilanjutkan hingga seluruh anggota KKB yang tersisa berhasil diatasi dan keamanan di wilayah Papua sepenuhnya terkendali. Setelah berhasil menghancurkan 20 pos pertahanan dan menangkap 50 anggota KKB, TNI melanjutkan operasi lanjutan untuk menumpas sisa anggota kelompok bersenjata di wilayah Papua. Operasi ini difokuskan pada hutan-hutan terpencil dan daerah pegunungan yang selama ini menjadi tempat persembunyian KKB.
Lebih dari 200 personel TNI yang telah terbagi ke beberapa unit bergerak sistematis menggunakan intelijen lapangan terkini, peta digital, serta dukungan drone untuk memantau pergerakan kelompok bersenjata. Setiap tim memiliki sasaran spesifik, mulai dari memotong jalur evakuasi anggota KKB, menutup akses logistik, hingga melakukan penyergapan terkoordinasi pada titik persembunyian yang telah teridentifikasi. Operasi ini tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga pada penghancuran sarana dan fasilitas KKB. Tim TNI menemukan sejumlah gudang penyimpanan senjata, amunisi, serta peralatan komunikasi canggih yang selama ini digunakan untuk merencanakan dan melancarkan serangan. Semua fasilitas tersebut langsung diamankan atau dihancurkan untuk mencegah pemanfaatan kembali oleh kelompok bersenjata. Proses penyisiran juga dilakukan dengan memperhatikan keselamatan warga sipil. TNI melakukan pengamanan desa-desa di sepanjang jalur operasi, memastikan masyarakat tetap aman dari potensi bentrokan. Dalam beberapa titik, TNI berhasil mengevakuasi warga yang terjebak di daerah rawan konflik, sekaligus memberikan bantuan logistik dan medis. Hasil operasi lanjutan ini menunjukkan efektivitas strategi TNI. Selain menahan pergerakan kelompok KKB, pasukan berhasil menangkap beberapa komandan lapangan KKB yang sebelumnya sulit dijangkau. Penangkapan ini dianggap sebagai pukulan telak terhadap struktur komando KKB, karena banyak dari mereka memiliki peran strategis dalam mengorganisir serangan bersenjata di Papua. Panglima TNI menegaskan bahwa operasi ini dilaksanakan dengan prinsip terukur dan profesional, menggunakan intelijen yang akurat dan koordinasi antar satuan yang maksimal. Hal ini memungkinkan TNI untuk menghancurkan jaringan KKB tanpa menimbulkan kerugian pada masyarakat sipil, sekaligus meningkatkan keamanan di wilayah yang sebelumnya rawan konflik. Selain itu, operasi ini juga memperlihatkan kemampuan TNI dalam menghadapi medan sulit, hutan lebat, sungai deras, dan pegunungan terjal. Keberhasilan ini menegaskan kesiapan pasukan untuk menjalankan misi keamanan berskala besar dan kompleks, sekaligus menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum di wilayah Papua. Dampak langsung dari operasi lanjutan ini terlihat pada penurunan aktivitas KKB di wilayah operasional. Jalur logistik mereka terputus, kemampuan koordinasi berkurang drastis, dan wilayah yang sebelumnya rawan kini mulai kembali aman. TNI menegaskan bahwa operasi akan terus berlanjut hingga seluruh kelompok bersenjata berhasil dilumpuhkan dan keamanan di Papua sepenuhnya terjamin. Setelah rangkaian operasi besar-besaran yang melibatkan lebih dari 200 personil TNI, penghancuran 20 pos pertahanan KKB, serta penangkapan 50 anggota KKB, TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil operasi. Keseluruhan misi dinilai berhasil secara strategis dan taktis, dengan dampak langsung terhadap stabilitas keamanan di wilayah Papua. Evaluasi menunjukkan bahwa operasi ini telah secara signifikan memutus jaringan logistik dan komunikasi KKB. Pos-pos pertahanan yang dihancurkan merupakan titik penting bagi kelompok bersenjata dalam menyimpan senjata, amunisi, dan peralatan komunikasi. Dengan hilangnya sarana tersebut, kemampuan operasional KKB menurun drastis, sehingga aktivitas kriminal dan serangan bersenjata dapat dikurangi secara signifikan. Panglima TNI menekankan bahwa keberhasilan operasi ini tidak hanya terletak pada jumlah pos yang dihancurkan atau anggota yang ditangkap, tetapi juga pada pemulihan rasa aman masyarakat lokal. Desa-desa yang sebelumnya berada di zona rawan kini dapat beraktivitas dengan normal. Sekolah, pasar, dan fasilitas publik kembali berfungsi, sementara patroli rutin TNI memastikan keamanan tetap terjaga. Selain itu, operasi ini menunjukkan efektivitas kombinasi antara intelijen, teknologi, dan strategi lapangan. Penggunaan drone pengawas, peta digital, dan koordinasi unit-unit TNI memungkinkan penyisiran hutan dan pegunungan Papua yang kompleks berjalan efisien. Penangkapan anggota KKB dilakukan dengan metode terkoordinasi, meminimalkan risiko bentrokan dan kerugian pada pihak TNI maupun warga sipil. Dalam hal penegakan hukum, anggota KKB yang tertangkap kini sedang menjalani proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan tegas ini menjadi pesan jelas bahwa aktivitas kriminal bersenjata tidak akan ditoleransi dan aparat keamanan akan menindak setiap ancaman dengan profesional. Dampak jangka panjang operasi ini diproyeksikan signifikan. Dengan jaringan KKB yang melemah, wilayah Papua dapat mengalami peningkatan stabilitas, memungkinkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik berjalan lebih lancar.
Keberhasilan operasi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan TNI dalam menjaga keamanan wilayah, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian setempat. Pihak TNI menegaskan bahwa meskipun keberhasilan telah dicapai, waspada tetap menjadi prioritas. Tim akan terus melakukan patroli, pemantauan, dan intelijen untuk mencegah munculnya kelompok bersenjata baru atau upaya infiltrasi kembali ke wilayah yang telah diamankan. Operasi ini menjadi contoh penerapan strategi keamanan modern yang terukur, profesional, dan berfokus pada keselamatan masyarakat. Kesimpulannya, operasi penghancuran pos KKB dan penangkapan anggotanya merupakan langkah strategis TNI dalam menegakkan hukum, menjaga stabilitas Papua, dan melindungi warga dari ancaman bersenjata. Dampak positif operasi sudah terlihat dalam penurunan aktivitas KKB, pemulihan keamanan desa-desa, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. TNI menegaskan komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah Papua tetap aman dan stabil dalam jangka panjang.